pemirsa Women's Talk, senang sekali saya Prisa Sokopudatu kembali dapat menjumpai Anda. Nggak berasa ya, kita sudah akan memasuki bulan kasih sayang, yaitu Februari Valentine. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bisnis florist. Nah, ikutin saya terus, tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Bisnis florist atau toko bunga merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Meski bukan sebagai kebutuhan utama, namun rangkaian bunga dapat menghadirkan suasana lebih semarak dalam suatu acara seperti pesta ulang tahun, pernikahan, wisuda, dan lain sebagainya. Nah, momen-momen istimewa seperti inilah yang sering membuat bisnis florist semakin laris dan mempunyai prospek yang tinggi. Mengingat segmen usaha toko bunga saat ini sangat luas dan bisnis florist kian menjadi kompetitif, maka penting bagi pelaku usaha untuk melakukan berbagai inovasi agar bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya ialah melalui teknologi online yang terbukti mampu membawa perubahan besar dalam bisnis florist serta memudahkan pelanggan untuk memesan karangan dan hadiah bunga secara daring. White Fleur Florist menjadi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang florist dengan memanfaatkan digitalisasi dan sosial media dalam memasarkan produk bunga yang dapat dipesan oleh konsumen dengan pengiriman yang mampu menjangkau ke sejumlah wilayah di Indonesia. Lantas, bagaimana kiat bisnis White Fleur Florist dalam mengembangkan industri florist di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan founder and CEO White Fleur Florist, Ainana Evania Pribadi, hanya di Women's Talk. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang founder dan juga CEO dari White Fleur Florist yang merupakan cewek yang masih muda tentunya. Dia adalah Ainana Evania Pribadi. Halo, apa kabar? Baik sekali. Sebenarnya ini udah kali kedua ya kita ngobrol-ngobrol, karena sebelumnya kita di Create Up Our Breakfast. Tapi ini akan lebih ke sentuhan-sentuhan wanita, karena kan ngomongin soal bunga tuh kayaknya wanita banget gitu. Betul sekali. Tapi aku penasaran, kenalan dulu dong, Ainana Evania Pribadi. Ini ada nggak arti khusus dari nama, dipanggilnya biasanya tuh? Dipanggilnya Eva. Untuk arti nama sendiri ya? Oke. Arti nama sendiri itu mungkin agak susah kali awal-awal ya orang ketemu ya. Jadi kalau misalkan nama aku sendiri itu actually I itu artinya cinta. Terus kalau dari Nananya sendiri itu actually artinya 7. Itu dalam bahasa Jepang. Terus juga Eva itu mungkin kalau di agama Kristiani itu Adam and Eve. Jadi itu 7 cinta kasih dari Hawa. Kebetulan memang diambil dari nama Jepang karena keturunan dari Jepang juga. Oh, gitu. Nyokap katanya Jepang ya? Iya, Wawa dari Jepang gitu. Oke, wah luar biasa nih. Nah, nama dari bisnisnya ini adalah White Fleur Florist, tapi Betul. white-nya ini bukan white putih gitu ya, tetapi WUT. Ya. Jadi actually untuk orang-orang yang mungkin bingung pertama-tama kali ya, kayak ini sebetulnya sebutannya apa sih gitu. Sebutannya tuh actually itu white fleur atau diambil dari warna. Kita actually believe that every color tuh has meanings. That's why kita ngambil dari warna putih. Putih kan artinya itu kan good egg, purity. Jadi kita ngambil dari warna putih dan juga bisa disebut juga dengan with atau bersama. Kenapa bersama? Misalkan nih kakak dulu atau teman ceritanya melahirkan, terus anaknya pasti dikasih bunga. Terus anaknya gede pacaran kasih bunga. Terus misalkan nanti dia nikah kasih bunga. Terus nanti dia menutup usia ya, pasti kan juga ada bunga ya, rangkaian bunga. Nah, jadi we want to always be with you gitu. Itu artinya namanya White Fleur. Makanya dari situlah ada namanya tuh White Fleur Florist. Betul sekali. Seperti apa saat ini bisnis florist di tahun awal tahun 2024? Mungkin ada review juga dari tahun 2023. Ciamik apa sih? Wow, tentunya potensinya cukup besar ya, karena kan kalau misalkan florist sendiri itu dia awareness orang-orang akan jenis-jenis bunga tuh sudah mulai banyak juga. Jadi mereka mulai ngerti nih jenis bunganya, selain bunga mawar tuh ada bunga apa lagi sih gitu. Nah, selain itu juga peminat orang dengan perubahan gaya hidup orang juga beda ya.
Sekarang kan misalkan contoh kakak-kakak semua yang mungkin di rumah itu juga mungkin kerja terus capek, kan sekarang lebih fokusnya ke mental health. Jadi kalau di rumah ada bunga, moodnya langsung berubah. Terus misalkan ada orang pengen ngasih sesuatu gift, itu juga sekarang pakai bunga. Jadi sekarang perubahan gaya hidup juga mempengaruhi potensi dari florist industry sendiri gitu. Oke, tapi perkembangannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kan kita tahu ya belum lama ini kan kita pandemi gitu ya, 2023 kita agak bangkit, terusnya kemudian 2024 mungkin orang untuk spending ke sesuatu yang bukan bahan pokok misalnya seperti bunga, atau kan memang ya karena segmennya berbeda, mungkin ini lebih ke menengah ke atas atau seperti apa. Nah itu bagaimana sebenarnya saat ini? Apakah terus mengalami peningkatan atau agak-agak landai? Untuk saat ini sih kebetulan meningkat ya, apalagi setelah pandemi. Tidak dipungkiri mungkin seluruh faktor dan seluruh segi industri juga impacted ya waktu pandemi. Namun di tahun 2024 ini semua ya syukurnya itu berjalan dengan lancar, jadi peningkatannya pun juga banyak. Bisa dilihat dari White Flower sendiri tuh kebanyakan orang-orang juga ingin mengikuti workshop kelas kita. Terus mereka juga permintaan demand-nya pun juga semakin meningkat ya, karena kebetulan kita nggak hanya dari online juga tapi ada offline store juga gitu. Oh, sekarang penjualannya juga lebih banyak, tapi dua gitu ya, tetap jalan online dan juga offline. Tapi lebih banyak tuh yang berimpact, apakah kedua-duanya atau mungkin porsi dari online lebih besar? Kebetulan dua-duanya sama-sama impacted sih. Jadi kan interestingly, White Flower itu tuh awalnya justru dari online. Jadi kita dari online dulu presence, terus kita akhirnya finally bisa ke offline. Itu pun melihat dari perkembangan dari tahun ke tahun ya. Jadi pastinya untuk melihat tahun ini sih kita ngelihat potensinya cukup besar juga sih. Gitu. Oke, tadi kan sempat ngomongin bahwa ternyata ada workshop juga ya. Berarti Betul. workshopnya itu ngerangkai bunga. Biasanya ini yang ikut serta apakah kalangan mana saja? Apakah ibu rumah tangga atau justru ada corporate juga atau bagaimana? Oke, mengenai workshop kelas ini interesting banget ya. Jadi White Flower itu sangat senang sih sebetulnya kita ada workshop kelas, karena kita tuh bisa jadi interact lagi sama audiens kita, sama customer kita. Kita punya sebutan khusus buat loyal customer kita, namanya White Squads. Gitu. Jadi kita biasanya White Squads itu mostly berbagai macam background orang tuh ikut kelas. Ada dari yang justru maskapai penerbangan, ada dari ibu rumah tangga, ada jadi dari orang yang bekerja di FMCG juga ada. Jadi mahasiswa-siswa atau mungkin anak-anak pun juga sebetulnya anak yang SD pun juga udah mulai ikut kelas kita. Kok bisa? Iya, itu karena sebetulnya didukung oleh online presence juga. Kita digital marketing kita, mungkin teman-teman bisa lihat juga di our Instagram, itu namanya @whiteflower atau WYTFlower. Itu di situ kita juga bercerita lah, banyak bercerita, storytelling, dan juga kita juga membuka melalui Instagram ads juga di situ. Jadi semua orang juga mencakup berbagai aspek dan berbagai background orang. Oke, tapi biasanya tuh apa? Lebih ke manfaatnya apa sih? Kalau tadi kan mungkin ada yang ingin pengen buka florist juga mungkin ya. Kemudian ada yang mungkin ingin untuk yang properti ingin buka properti baru, mungkin butuh workshop. Tapi kalau SD, anak SD itu biasanya untuk apa ya? Biasanya anak SD itu untuk kegiatan sensory mereka ya. Kegiatan sensory mereka itu kan sebetulnya anak-anak itu cenderung kalau sensorinya itu cukup, itu membuat menstimulasi mereka untuk bisa mengembangkan dari sisi otak mereka juga, dari sisi kesenian mereka. Jadi biasanya anak SD itu ikut pun itu untuk melatih sensori mereka biasanya. Oke. Biasanya satu kelas workshop ini terdiri dari berapa orang? Kita minimum itu kita ada dibagi beberapa kelas. Ada private class, ada group class, ada sebetulnya brand collaboration class. Untuk private itu kita dari 1 orang minimum. Lalu yang paling banyak actually untuk brand collaboration tuh kita mencapai waktu itu 50 orang dalam satu kelas. Oh, 50 orang dalam satu kelas ini yang brand ya?
Betul, brand collaboration class. Oke, Gitu. penasaran dong harganya kira-kira berapa sih? Nanti akan kita bahas lebih jauh. Eva, kita jeda terlebih dahulu ya. Iya. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, tentunya perbincangan ini akan kami hadirkan kembali dan juga nanti kita akan nyobain ngerangkai bunga. Yes. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Women's Talk. Ya, pemirsa, kita masih di Women's Talk dan kita masih akan berbincang bersama dengan Kak Eva. Dan di hadapan kita saat ini juga sudah ada Bloom Box. Yes, ini namanya mini bloom box. Mini bloom box. Jadi ini kita udah siapin. Ini di depan kita ini ada floral tools. Ini ada gunting khusus bunga. Terus juga ada floral foamnya, termasuk juga sudah di wrapping dengan tag kita dari White Fleur. Juga ada beberapa bunganya nih. Nah, ini bunganya kita akan mulai ala-ala merangkai gitu ya. Semoga hasilnya tidak jauh berbeda dengan Eva karena ya saya belum pernah sebelumnya ya. nggak apa-apa banget. Ini memang kita ada kelasnya beginner friendly, Oke. ada yang advance sama ada juga yang udah expertise. Jadi aman banget. Baik, dulu belajarnya sambil kita mulai ya, saya Yes, nyontek gitu. Dulu boleh. belajarnya di mana dan latar belakang pendidikan Eva itu sebenarnya apa sih? Oke, aku tuh sebetulnya ngambilnya di komunikasi ya. Cuman karena aku emang dari dulu tuh senangnya lebih ke desain. Karena kan kalau misalkan bunga kan actually kita merangkai bunga tuh kayak art ya, it's an art. Jadi anggapan kasarnya kayak lukisan. Kakak tuh actually kalau misalnya beli bunga itu kayak beli lukisan. Jadi orang punya style yang berbeda-beda, punya mereka punya signature sendiri. Jadi ya sebetulnya sih walaupun komunikasi tapi dengan melalui White Fleur tuh aku jadi bisa ketemu orang-orang baru kayak kakaknya dan kakak-kakak lainnya White Scotch. Jadi sebenarnya ini masih kepake lah ilmu di Betul. komunikasi gitu ya, karena kan ketemu klien juga, oke, customer. Karena sebenarnya White Fleur Florist ini ada sister company-nya ya. Betul. Bukan cuma florist tetapi juga Ada Tosca namanya. Tosca. Tosca ini apa? Jadi Tosca itu actually our sister brand. Sister brand kita ini diambil juga dari warna. Karena sekali lagi we believe that every color tuh has meanings. Jadi kita ngambil dari warna Tosca yang sebetulnya kepanjangan juga dari tos kakak gitu. Tosca, Kak. Oke, Tosca Kak ini maksudnya apa sih? Kayak lagi cheers, cling gitu. Oh, ini itu cafe. Betul. Jadi Tosca itu actually kebetulan juga cafe. Jadi kita menyediakan uniknya itu tidak hanya minuman saja, tapi juga ada vinyl atau turntable atau piring hitam bisa disebut juga ya. Oke, ini awal mulanya itu mendirikan Tosca, tempat minum dan juga mungkin nyobain ada kue gitu ya. Katanya kabarnya karena sambil nunggu misalnya ada yang mau pesen bunga gitu biar nggak bete, biar nggak kelamaan. Betul. Awalnya seperti itu. Jadi kebetulan kan White Fleur sendiri akhirnya offline store ya. Kan mungkin buat bapak-bapak yang datang ke tempat bunga pasti kan bingung nih. Sering pembelinya juga bapak-bapak ya? Iya, banyak banget bapak-bapak ya yang mungkin kelimpungan kayak aduh ini ternyata istriku lagi anniversary hari ini tapi aku lupa. Daripada diomelin, kayak aku mampir ke White Fleur Florist dulu. Betul. Gitu ya. Jadi biasanya sih cenderungnya ya itu mereka lebih pengen duduk terus habis itu nungguin kan hasilnya tuh kayak gimana gitu. Oke, terus kepikiran kayak kenapa nggak sekalian bikin kayak mini cafe gitu? Betul. Jadi kita di sini konsepnya supaya memanjakan customer juga lah gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik untuk ikutan workshop atau terinspirasi juga untuk mungkin buka florist, sebenarnya kalau misalnya di White Fleur Florist ini biaya workshopnya untuk satu orang itu seperti apa range-nya? Jadi kita range-nya itu untuk mulai dari grup kelas mungkin ya. Grup kelas itu biasanya kapasitinya 6 orang. Jadi biasanya rata-rata mulai dari 588. Itu sekali pertemuan dan Sekali pertemuan, satu materi dengan durasi kurang lebih 2 sampai 3 jam. Oke, berarti kalau memang ada bakat atau kemauan ya minimal udah bisa merangkai lah setelah
satu Betul, sesi itu ya. betul Tapi bisa lanjut ke sesi berikutnya lagi. Bisa banget. Jadi biasanya kalau orang-orang yang masih mau lanjut itu dia bisa juga langsung pendaftaran kelas di saat itu juga. Oke, dulu belajar bunga atau merangkai seperti ini tuh dari mana awalnya? Jadi awalnya itu justru dari keisengan. Jadi keisengan karena pengen kasih ke teman juga awalnya. Lalu lama-lama lihat dari otodidak dulu ya, karena digital sekarang zamannya, jadi via YouTube dulu. Terus lama-lama mulai ikut workshop kelas juga, sempet ke Korea juga. Oh ya, Iya. sampai diniatin ke Korea. Betul. Apa yang membedakan? Kenapa harus sampai ke Korea? Karena setiap negara itu sebetulnya actually punya style yang berbeda-beda. Oke. Kayak di Asia sama Western itu berbeda sekali. Oke. Kalau misalkan di Asia itu cenderung mungkin lebih fokusnya ke wrapping papernya, lebih ke ornamen-ornamennya. Kalau misalkan di Western tuh lebih fokus ke quality of the flowersnya, lebih ke instead of wrappingnya ya. Jadi misalkan kalian pergi ke luar negeri pasti ngelihat bunga cuma di wrap gitu aja gitu Iya biasanya. benar. Itu kalau di Western. Iya, itu biasa kalau di Western. Kalau di Korea? Kalau di Korea itu cenderung mereka lebih ke style arrangement mereka tuh pemilihan warnanya lebih pastel. Terus biasanya mereka itu cenderung lebih layers of wrapping papernya itu juga lebih banyak gitu. Trennya kalau di Indonesia saat ini orang lebih minatnya itu yang seperti apa ya? Sebetulnya keduanya sih. Jadi biasanya tren di Indonesia ini ada dua. Ada yang lebih ke cenderung Asia, which is lebih ke Korea. Ada juga yang lebih ke Western. Western tuh biasanya lebih ke dia cenderung lebih asymmetrical desainnya. Jadi dia lebih rustic lah gitu. Nah kalau ini tuh apa? Style apa ini? Jadi kalau yang kali ini kita bikin itu yang lebih ke Korean style. Korean ini. style, tapi saya nggak tahu ya ini style apa. Ya nggak masalah ya pemirsa. Nggak masalah banget. Oke, tapi di sini juga nyiapin fresh flower ya. Betul. Jadi kita itu 360 degrees, which is kita menyiapkan ada yang fresh flowers, preserved flowers, dried flowers, and artificial flowers. Stoknya biasanya tuh dari mana? Stoknya itu kita biasanya dari luar negeri juga import, Oke. tapi ada juga yang lokal. Nah, pertanyaan yang paling sering nih, mungkin buat saya juga tuh suka banget nih sama bunga gitu ya. Tapi kalau misalnya buka bisnis, terkadang kan kita nggak tahu ya bahwa permintaan pasar akan selalu ada. Apalagi kan kalau biasanya kan seasonal aja gitu. Mungkin kalau di Jabodetabek tuh masih lumayan banyak atau kota-kota besar. Tapi kan kalau kota-kota yang nggak terlalu besar, kecuali ada event-event kayak pernikahan dan lain sebagainya, lamaran kan kadang sepi ya. Nah. Ada nggak biasanya mengalami kendala misalnya, aduh bunganya mesti diapain gitu. Kalau misalnya pernah nggak terjual misalnya, kan harusnya ya layu gitu, rugi dong. Nah itu gimana Betul. antisipasinya? Sebetulnya itu udah menjadi salah satu resiko bisnis ya, terutama di dunia industri florist. Itu salah satu alasan juga mungkin kenapa harga-harganya pun juga mungkin orang mikirnya oh harga segini cenderungnya mahal ya. Tapi sebetulnya ada resiko bisnis juga yang kita ambil pertama. Kedua, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kita biasanya juga cenderung bikin namanya dried flowers. Oke, seperti ini. Betul. Jadi seperti ini kita combine dari yang preserve di depan ini, rose-nya itu kita pakai preserve. Oke. Mungkin buat orang-orang yang di luar sana yang belum tahu preserve flowers itu apa. Jadi preserve flowers itu bunga fresh yang setelah diawetkan itu bisa tahan 2 sampai 3 tahun ke depan. Oke, kayaknya saya udah selesai. Ya, ini dia pemirsa. Wow. Oke, ya agak jauh, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini Eva nilainya berapa kira-kira kalau saya ini adalah murid di workshopnya, peserta workshop? Tenang. Ini tetap nilainya 10 buat kita. Oh, peres ya. Oke, nggak masalah. Kenapa? Karena back again ini semua orang pasti butuh proses ya, nggak mungkin langsung bisa gitu. Ya, kelihatannya tuh mudah dia, tapi ternyata ya begitulah pemirsa. Oke, Yes. baik, kita akan lanjutkan nanti usai jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Women's Style IDX Channel.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita juga masih akan berbincang bersama dengan founder sekaligus CEO dari White Fleur Florist, yaitu Eva. Tadi kita sudah workshop, udah tanya-tanya banyak, tapi benar nggak sih kalau ada ungkapan bahwa bisnis florist itu sebenarnya sebagian besar lebih ke menyalurkan hobi. Artinya kalau dari segi apa istilahnya keuntungan itu sebenarnya cukup besar juga nggak sih atau gimana? Oke, mungkin banyak orang yang sebetulnya agak menganggap florist itu sebelah mata ya. Jadi sebetulnya tidak banyak orang yang sadar kalau ini sebetulnya kebutuhan juga gitu. Karena untuk dari misalkan contoh kakak-kakaknya ada orang yang open store pasti kasih bunga, ada yang ulta pasti kasih bunga. Jadi sebetulnya kita tuh ada di setiap event tanpa kalian sadari sebetulnya. Pemakaman Betul. juga menggunakan bunga. Belum lagi ada wedding, terus juga ada banyak sebetulnya event-eventnya. Jadi sebetulnya banyak orang yang memang salah persepsi sih. Mungkin ini cuma seasonal dong, tapi padahal tidak. Jadi ini tidak hanya sekedar hobi aja, tapi sebetulnya kebutuhan juga gitu buat orang-orang yang mungkin orang nggak sadari aja ya. Ini mungkin tidak seperti yang primary banget, tapi memang ada gitu pasarnya. Oke, apalagi kalau misalnya kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya begitu ya. Mungkin kalau kota kecil ya memang kebutuhannya belum terlalu tinggi gitu ya, tergantung lagi preferensi dari customer seperti apa. Betul. Dan gaya hidupnya juga Seperti apa. gitu ya. Benar. Berarti ini lebih ke kalangan Ini sebetulnya target marketnya itu untuk saat ini memang di kota-kota besar. Jadi kebetulan kalau kota besar itu awareness akan bunganya dan pola mereka hidupnya, gaya hidupnya pun juga udah berbeda ya. Berarti semua gitu. kalangan sebenarnya ya. Betul, semua kalangan. Jadi untuk kota besarnya ada, walaupun kota besar jangan khawatir, tapi kita juga menyediakan untuk kota-kota kecil. Jadi kita ada dari e-commerce supaya orang-orang dari yang mungkin jaraknya jauh itu juga actually punya accessibility untuk bisa mendapatkan bunga. Awalnya dukungan keluarga seperti apa sih? Dukungan keluarga, syukur ya baik dari keluarga aku sendiri dan keluarga dari sisi pasangan aku tuh sangat suportif. Jadi mereka itu dalam hal kadang produksinya sendiri pun kadang juga suka bantu, dari segi finance pun kadang juga bantu. Jadi ya mereka suportif sih gitu. Oke, berarti support system terbesarnya saat ini adalah keluarga. Keluarga, betul. Keluarga dan juga timnya White Fleur dan Tosca ya sebetulnya. Balik lagi. Eva sebagai founder sekaligus CEO begitu ya, berarti pucuk dari White Fleur Florist untuk bisa apa ya, agar tim ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, agar maksimal. Itu tipsnya apa? Oke, tipsnya itu pastinya self of belongingnya itu pasti harus ada, dimana kita itu harus mengingat kita itu ada tuh untuk bikin orang lain, purpose-nya bahagia juga. Sebetulnya kita harus mencakupi apa yang dibutuhkan orang lain. Makanya di sini kenapa kita ada open store dan store itu visible itu as in kita tuh dekat dengan jalan utama, karena kita pengen orang-orang tuh dengan mudah mendapatkan bunga, accessible gitu. Bahkan dari jamnya sendiri pun, walaupun kita jam operasionalnya dari 9 sampai 6 sore, kita juga sebetulnya buka sampai jam 9 malam. Oke. Gitu. Nah, biasanya yang menjadi tantangan juga itu adalah apa, rantai pasoknya gitu ya. Kalau yang lokal biasanya paling banyak dari daerah mana sih? Oke, kalau lokal actually itu dari daerah Bandung itu ada. Terus biasanya kalau yang daerah-daerah kalau yang pasok kayak yang untuk daerah yang lebih bukan kota besar itu biasanya sih dari daerah Jawa tuh mostly lebih banyak juga. Oh, biasanya kalau dari Bandung tuh jenisnya apa? Jenisnya itu kalau dari Jawa biasanya lokal itu mereka lebih ke rose, mawar, ada krisan, terus ada aster, terus ada kalimero, ada lili, ada berbagai macam sih sebetulnya. Oh, kalau yang diimpor biasanya dari negara mana dan jenisnya apa? Kalau import itu biasanya ada dari Holland, ada Ekuador, China, itu biasanya mostly dari sana. Gitu. Oh, oke. Lantas kemudian kalau misalnya
apa bunga-bunga ini itu misalnya sudah jadi seperti ini, saya penasaran juga ya, berapa sih harganya ini? Ini harganya 288. Jadi ini dengan 288 kakak sudah bisa mendapatkan bunga yang fresh tapi diawetkan bisa sampai 2-3 tahun ke depan awetnya. Oh oke, itu dia ya. Jadi bisa tuh diukur berapa sih keuntungan kira-kira kalau mau mendirikan bisnis sejenis. Mungkin ada tips untuk pemirsa di rumah yang ingin buka usaha sendiri agar tetap maju, agar 2015 sampai sekarang juga masih tetap makin berkembang begitu ya. Kira-kira tipsnya setelah melalui berbagai lika-liku termasuk COVID itu apa dari Eva? Oke, buat teman-teman sekalian yang apalagi baru membuka bisnis atau menjalankan bisnis atau yang mungkin sedang running bisnis, kalian ada pesan dari aku untuk di tahun 2024 ini, jangan compare diri kalian dengan orang lain. Jadi fokus on yourself karena kamu punya journey sendiri, kamu punya cerita sendiri. Sukses selalu untuk White Fleur Floris dan juga Eva serta tim. Sampai berjumpa kembali ya. Yeah. Dan pemirsa, demikian pemirsa kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk bisnis Anda, mungkin kehidupan Anda sehari-hari. Saya Prisa Samudata pamit undur diri. Saksikan terus Women's Talk tentunya hanya di IDX Channel. Bye-bye.